Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Terdini Putri dengan NIM 23052026. Di sini saya memenuhi UTS Studi Masyarakat Indonesia. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, teori manakah yang menurut Anda paling diterima secara umum? Dan jelaskan alasannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sejarah panjang sejak masa praksara. Asal-usul masyarakat Indonesia menjadi topik yang banyak dikaji oleh para ahli melalui berbagai teori migrasi dan persebaran manusia. Dari sejumlah teori yang ada seperti teori Yunan, teori Nusantara, dan teori campuran, teori yang paling umum diterima oleh para ilmuwan dan sejarawan adalah teori Yunan. Teori Yunan dikemukakan oleh para ahli seperti Garden dan von Heine-Garden. Teori ini menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, yaitu kawasan di bagian selatan di Tiongkok, yang bermigrasi ke Nusantara sekitar 2000 sampai 1500 sejak Masehi. Migrasi ini dilakukan melalui dua jalur besar, yaitu jalur barat dan jalur timur. Teori ini dianggap paling kuat karena didukung oleh bukti linguistik, arkeologis, dan antropologis. Secara linguistik, bahasa-bahasa di Nusantara termasuk dalam rumpuan Austronesia yang juga digunakan di daerah Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Bukti arkeologis menunjukkan adanya kesamaan artefak seperti kapak persegi dan kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia dengan yang berasal dari daratan Asia. Sedangkan dari sisi antropologi, terdapat kemiripan ciri fisik dan budaya antara bangsa Indonesia dengan masyarakat Austronesia di wilayah Asia Tenggara. Teori ini menjelaskan proses pembentukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Migrasi berulang-ulang dari daratan Asia ke Nusantara melahirkan keanekaragaman suku bangsa, bahasa, dan budaya yang kemudian menyatu dalam identitas nasional Indonesia. Namun demikian, meskipun teori Yunan lebih banyak diterima, beberapa ilmuwan Indonesia seperti Muhammad Yamin menilai bahwa teori ini perlu dikritisi karena tidak sepenuhnya menafsirkan kekhasan lokal Nusantara. Mereka mengemukakan teori Nusantara yang menekankan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah berkembang secara mandiri di wilayah kepulauan Indonesia tanpa harus berasal dari luar. Dengan demikian, teori Yunan menjadi teori yang paling diterima secara umum karena memiliki dasar ilmiah yang kuat dan didukung oleh banyak bukti empiris dari berbagai bidang ilmu. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai mematik terjadinya konflik di masa datang? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, dan bahasa yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang lebih dari 300 kelompok etnik yang tersebar di seluruh Nusantara. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa yang luar biasa, tetapi sekaligus dapat menimbulkan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah mencatat beberapa konflik antar suku dan etnis pernah terjadi seperti di Kalimantan, Maluku, dan Poso. Namun semua itu tidak sampai menyebar disintegrasi bangsa karena itu masih kuat semangat persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Agar keberagaman ini tidak menjadi sumber konflik di masa depan, generasi muda di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat persatu bangsa. Pertama yaitu generasi muda harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan sejak dini. Toleransi berarti menerima keberagaman orang lain dengan segala perbedaannya tanpa merasa superior terhadap kelompok sendiri. Yang kedua yaitu memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air sangat penting di tengah derasnya arus globalisasi. Nasionalisme bukan berarti menutup diri dari budaya luar, tapi menjadi identitas kebangsaan sebagai dasar untuk berinteraksi secara terbuka. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial secara positif untuk mempererat persatuan. Generasi muda saat ini hidup di era digital di mana informasi menyebar secara cepat. Oleh karena itu, mereka perlu menjadi agen literasi digital yang mampu menyaring informasi dan menolak provokasi atau ujaran kebencian berbasis sara. Yang keempat yaitu meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Pancasila mengajarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Bila nilai-nilai tersebut diamalkan secara konsisten oleh generasi muda, maka keberagaman akan menjadi kekuatan, bukan kelemahan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga,
Tradisi Limau Berongi adalah salah satu kekayaan budaya lokal di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Yang pertama yaitu uraikan prosesi Limau Baronge secara ringkas. Tradisi Limau Baronge merupakan salah satu warisan budaya lokal masyarakat di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Tradisi ini memiliki nilai sosial, spiritual, dan kultural yang tinggi karena menjadi simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas limpahan rezeki dan keselamatan, terutama berkaitan dengan hasil laut dan kesejahteraan nelayan. Proses Limau Baronge biasanya dilakukan secara gotong royong dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Rangkaian acaranya dimulai dengan persiapan bahan-bahan tradisional seperti buah limau, saji, dan hasil bumi. Setelah itu masyarakat menggelar doa bersama sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan keselamatan kepada Allah. Selanjutnya dilakukan arak-arak limau menuju pantai atau laut. Dalam prosesi ini, buah limau yang telah didoakan dibawa secara simbolik ke laut untuk kemudian dilepaskan atau dihanyutkan. Pelepasan limau ini dimaknai sebagai simbol pembersihan diri dari segala kesialan dan musibah, serta harapan agar laut senantiasa memberikan hasil yang melimpah. Seluruh tahapan tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai gotong royong, religius, dan harmonis dan dalam kehidupan masyarakat pesisir Sungai Pisang. Selain itu, pelaksanaannya juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga negara. Poin B, pentingnya pelestarian tradisi Limau Baronge. Tradisi Limau Baronge perlu dilestarikan karena mengandung banyak nilai luhur yang bermanfaat bagi pembentukan karakter dan identitas budaya masyarakat Indonesia. Pertama, tradisi merupakan warisan budaya tak benda yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir. Nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan adalah cerminan filosofis hidup bangsa Indonesia yang selaras dengan Pancasila, terutama sila ketiga dan kelima, yakni persatuan Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua yaitu tradisi memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena selain mempererat hubungan antara warga, pelaksanaan juga dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat, tradisi ini berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Yang ketiga yaitu pelestarian tradisi Limau Baronge juga penting sebagai media pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan. Melalui tradisi ini, generasi muda diajarkan untuk menjaga kelestarian laut, menghormati alam sebagai sumber kehidupan, dan menghargai nilai-nilai spiritual yang diwariskan oleh nenek moyang. Demikian, pelestarian tradisi Limau Baronge bukan hanya menjaga warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam memperkuat identitas nasional, memperkokoh solidaritas sosial, dan menanamkan kesadaran ekologis kepada generasi penerus bangsa. Pertanyaan keempat yaitu, berikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia Indonesia tersebut dan hubungkan dengan kondisi realitis masyarakat Indonesia saat ini. Dalam pidato kebudayaan yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki tahun 1977, Muchtar Naim menggambarkan 6 ciri atau karakter manusia di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu munafik. Ciri kemunafikan yang dimaksud Muchtar Naim adalah adanya kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berkata dan berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan dan tindakan nyata. Dalam konteks modern, sifat hipokrit masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik dan sosial. Misalnya, banyak pejabat politik atau tokoh masyarakat mengupayakan integritas dan kejujuran, tapi pada praktiknya justru terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena ini memperlihatkan kesenjangan antara nilai yang diucapkan dengan tindak nyata di lapangan. Di sisi lain, sifat hipokrit juga dapat ditemui dalam kehidupan sosial sehari-hari seperti dalam media sosial. Banyak individu menampilkan citra positif dan moralitas tinggi di dunia maya, tetapi tidak mencerminkan perilaku yang sama dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu enggan bertanggung jawab. Ciri ini menggambarkan kebiasaan sebagai masyarakat yang cenderung menghindari tanggung jawab dan suka menyalahkan pihak lain atas kesalahan atau kegagalan yang terjadi dalam kehidupan birokrasi dan pemerintahan. Misalnya, budaya saling lempar tanggung jawab masih sering terjadi ketika muncul masalah publik seperti korupsi, bencana, atau pelayanan yang buruk. Dalam konteks sosial, sifat ini juga terlihat pada rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, atau enggan terlibat dalam kegiatan sosial kecuali jika ada keuntungan pribadi. Namun demikian, tidak semua aspek dari dua ciri tersebut bersifat negatif secara mutlak.
Kritik Muchtar Naim seharusnya dipahami sebagai dorongan untuk membangun karakter bangsa yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Perubahan perilaku ini dapat dimulai dari pendidikan karakter Indonesia, penguatan nilai-nilai moral di keluarga, serta teladan yang baik dari pemimpin masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda perbaikan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap nilai kejujuran, transparansi, dan partisipasi sosial. Semangat gerakan sosial yang digitalisasi informasi juga membantu menciptakan kultur sosial yang lebih kuat terhadap perilaku hipokrit dan ketidakjujuran publik. Dengan demikian, pandangan Muchtar Naim tetap relevan sebagai cermin reflektif untuk membangun manusia Indonesia yang berkarakter kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang yang ditandai oleh migrasi manusia dari berbagai wilayah, di mana teori Yunan paling umum diterima sebagai penjelasan asal-usul bangsa. Keberagaman suku budaya dan bahasa yang lahir dari proses tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap toleransi, nasionalisme, serta penerapan nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda. Tradisi lokal seperti Lima Baronge di Sungai Pisang mencerminkan pentingnya pelestarian budaya sebagai wujud kearifan, solidaritas, dan identitas nasional. Sementara itu, pandangan Muchtar Naim tentang karakter manusia Indonesia menjadi pengingat agar masyarakat harus memperbaiki diri dari sikap negatif seperti kemunafikan dan enggan bertanggung jawab demi membentuk bangsa yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Baiklah, sampai disinilah jawaban UTS saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.